kehadirannya sama dengan ketidakhadirannya. Hadir tapi doing big zero, doing nothing. The question is why? Is why you ask only why he does not present. Your question has been explained now. Mengapanya is sebentar dulu ini dulu. Pemerintah itu selalu hadir dalam banyak hal itu, tapi kita agak ragu-ragu tentang kehadirannya karena intinya sama saja dengan ketidakhadirannya. Itu pertanyaannya kenapa? Lebih buruk. Nah, mari kita cek dia hadir di Jogja. Dia hadir di sana untuk menyanyi, hadir untuk menjawab kegundah-gulanaan masyarakat, kepergian dan lain-lain. Jawabannya itu hanya satu, nyanyi. Nyanyi. Yang dibutuhkan bukan nyanyi, mungkin rokok, konkret, rokok, garam, mungkin garam penting untuk dingin-dingin dan sebagainya, membawa energi entah bagaimana, ya beras. Tapi bukan itu, tapi nyanyi. Ruangnya itu apa? Mengapa? Sense of crisis, sense of leadership does not with him. Sense of the leadership. He is expected to be a leader who leads this nation. Tapi dia bukan leader, dia presiden. Nah, presiden itu diminta menjadi leader, tapi absen posisi leadershipnya. Posisi leadershipnya tidak ada, karena dia sudah puas dengan duduk di istana. Macron, inilah the highest achievement of a Japanese who one time was in the military. Bayangkan saya adalah satrio piningit. Saya satrio piningit, maka saya tidak perlu hadir, wong saya dipingit. The whole stupid ideology and the understanding creatively was not and will never be with him. Oh my God. Yeah, the stupid ideology interpreted into a stupid interpretation, not in a creative one. Kalau dia becoming so creative, oh, this is Javanese, it's one thing. This is not just inspiration, bukan guideline. We need the so-called technical guideline. This is more critical, more creative, more substantial. Ideologi taruh di sana hanya inspirasi, tapi penerjemahannya bukan itu. Penerjemahannya something else. We do differently, in a more creative, in more right sense. Mestinya itu dia tidak ada. Di semua kenyataan itu hadirnya itu negatif, very simbolik. Berbeda, dia tidak akan pernah disebut pemimpin yang karismatik, tidak akan. Pemimpin karismatik itu gila loh, melanggar peraturan loh. Kalian sumpah, aku mau ke sana, ganti kaos, sit. Pernah kita lihat dulu kawasan di depan TV, kagak ada, necis, rapi, paku itu badannya. Tidak, Bung Karno itu ugal-ugalan. Saya membayangkan pemimpin itu harus ugal-ugalan. Maksud saya ada dimensi ugal-ugalan dalam dirinya. Ini resmi terus. Pak Harto resmi karena mempunyai sesuatu yang harus dijaga. Dia tidak menjaga apa-apa, tapi dia resmi. Jaga apa dia? Pak Harto menjaga the so-called secrecy. State, political, Golkar secrecy, mungkin family secrecy. Precisely. Aku beliau caci cilik. Tapi dia punya untuk melumpuhkan mahasiswa. Dia punya Haji Semar Mesem. Mahasiswa ya saudara yang ngomong. Sudah cukup. Ya Pak, ya silakan. Dan mereka lupa
opinion ini tidak mau didatangi begini, tidak mau menjawab, tidak mau hadir, tidak mau hadir sesuatu yang menjadi tanda tanya why. Dia within the ideology of apa namanya dalam keterasingan, bukan keterasingan yang isolated ya, itu keterasingan sesuatu yang berbeda lagi. Nah, dia tidak hadir kayak gitu. Tahu Bung Karno itu galugalan ini wartawan ini semua nih udah muncul dari sana nengok gini sana ternyata masuk WC masuk WC dikira wartawan tadi mungkin mau ada informasi sana masuk WC itu bener loh gitu. Saya senang sekali dengan aku galugalan kayak gitu kayak Havel yang saya Havel tidak ada. Havel itu mempunyai semangat perlawanan yang dahsyat sekali semenjak belum menjadi apa-apa seperti Bung Karno. Nah, ini kan bukan pertanyaan menurut saya asli tadi. Saya tidak hadir mengenai Sundang ya. Sundang ini sebenarnya Anoman Obong. Anoman Obong. Dia membakar dirinya, dia dibakar dan kemudian membakar seluruh Alengka dan dia sendiri selamat. Masalahnya Sundang membuat perhitungan politik yang dramatik yang tentu saya tidak tahu, pikiran saya tidak boleh berprasangka buruk. Saya berprasangka baik akan membawa perubahan, akan menjadi mempunyai efek dramatik yang besar bagi masyarakat. Tapi ada hal yang dia lupakan, dia anak muda yang belum mempunyai aura yang besar di kiri kanannya. Auranya belum besar, dia punya aura tapi belum sebesar Romo Mangun umpamanya. Ketika Romo Mangun berpuasa baru 1 hari saja Yogyakarta sudah goyang-ganjing, media zaman itu memberitakan dengan dahsyat, menjadi berita nasional yang penting. Untuk Romo Mangun, untuk Sundang yang masih sangat muda dan kira-kira ya apakah itu karena nasib atau karena perhitungan apa menjadi tidak tepat kematiannya. Definisi orang-orang yang bergurau pahlawan itu disederhanakan ke orang yang meninggal tepat waktu, hanya itu saja. Ini tidak tepat waktu, dia tidak bisa mengkalkulasi waktu. Mungkin karena dia bukan orang Jawa. Itu yang pertama. Kalau dia orang Jawa pasti dia kali ini hari Selasa, Pon, ini anak di sana, anak ada di sini, Nogotino kan, Clifford Gate aja hafal dengan ini. Apalagi saya lebih hafal dari dia. Selasa Pon hari Selasa itu artinya 3, Pon itu 7, ketemu 10, wah tidak cocok. Nunggu hari minggu depan lagi. Atau kalau Selasa Pon tapi menunggu 35 hari yang akan datang karena ada ekor naga berada di sini, mulut ada di sana, dan kita memilih yang di sini. Kita memilih mulut naga karena mulut yang akan meneriakkan. Ekor urusan apa? Itu loh misalnya dikata di orang Jawa. Dia bukan orang Jawa, dia masih muda, rohani politiknya belum sangat besar. Itu aja. Tetapi dia menjadi besar sekarang ini. Dia menjadi besar sekarang ini sesudah semua orang memperhatikan hanya ala kadarnya. Dia sudah besar. Wah, diterimalah itu dalam formulasi orang-orang NU itu di surga Janatun Naim. Surga Janatun Naim, di mana mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan surga lah, di situ lahirlah doa saya. Saya hormat sama dia. Tetapi di luar itu, kalau kita berbicara lebih kritis, kalau ditanya kepada Gus Dur, Anda tidak akan mendapat izin. Romo Mangun tidak akan memberi izin. Begitu banyak orang tidak akan memberi izin. Anda itu terlalu penting untuk meninggal. Terlalu penting untuk meninggal. Mending kalau sesudah Anda meninggal, keadaan itu bisa betul-betul gonjang-ganjing. Oh, sesudah meninggal kok orang gembira ya, bajingan kan? Tidak ada urusan dengan saya itu semuanya. Terpulang kepada. Nah ini perhitungan politik menurut saya. Perhitungan politik itu juga penting. Nah, dia tidak menghitung itu, tapi lepas segalanya lah.
The ultimate goal dari hidup dia telah membayar dharma dengan mahal sekali. Nah, nanti tentu ada urusan teknis dengan malaikat, mengapa kau tidak sabar dan sebagainya. Saya ingin pura-puranya menjadi Gus Dur ya. Pura-puranya nih dalam pikiran Gus Dur. Perjuangan sejati, kesejatian perjuangan itu memerlukan kegigihan. Anda telah gigih menyampaikan secara konsisten terus-menerus. Ini pesan surat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Aku hafal karena pendek suratnya. Jadi perkaranya itu bagi Gus Dur hanya tinggal satu. Semua orang itu sudah pada benar dalam frame kebenaran rohani masing-masing, sudah benar. Hanya ada satu. Seharusnya keberanian, kegigihan dan lain-lain itu juga disertai dengan kesabaran. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh begitu banyak orang, termasuk kalangan-kalangan Tanjung Priok tempoh hari. Siapa Amir Biki, bahkan Amir Biki sudah seusia kita Pak Salim mas saya ini usia yang sudah segini nih. Tapi Amir Biki pun masih dilihat oleh Gus Dur sebagai pejuang yang sangat gigih, hanya minus kesabaran. Padahal kesabaran itu kata kunci yang paling dahsyat. Anda tahu buku karangannya orang Jerman yang mendapat hadiah Nobel karena dia memberi nuansa rohaniah dunia barat yang sedang kering, mendapat Nobel sebelum tahun 60-an, tetapi menjadi dahsyat karena tahun-tahun itu sudah krisis. Barat itu sudah krisis sejak awal abad 19. Sejarah kaum teosofi itu meneriakkan hancurnya dunia barat ini penuh dengan materi tapi tidak ada rohani. Nah, lupakan itu. Kemudian ada periode lagi ketika orang Barat, orang Jerman menulis Siddhartha. Judulnya Siddhartha, novel yang dahsyat sekali. Siddhartha itu seorang Brahmin, pakaiannya guru, ini mewah, guru, sangat sederhana. Tapi dia ada momen dalam sejarahnya ingin ahli bisnis. Dipertemukanlah dengan orang selevel Bakri atau apa di zaman ini. Dan pertanyaannya juga sinis, lumrah. Kau orang yang hidup dalam rohani Brahmin, yang kondisinya begitu secara fisik, kau ingin dagang, memang kau punya modal apa? Jawabannya mengejutkan kita loh. Saya punya kemampuan berpuasa. Nah, puasa sama bisnis apa hubungannya? Ada. Kalau saya belum meraih sesuatu, saya berpuasa. Saya spend hanya untuk akumulasi kapital. Akumulasi. Seperti ceramahnya Weber itulah. Dalam konteks matik, akumulasi.